Oke, welcome back to my channel. Di kesempatan hari ini saya pengen explore jalan menuju ke Kecamatan Ciasem. Tapi kalau biasanya menggunakan jalan raya, jalan Pantura, pada kesempatan kali ini saya pengen mengeksplor jalan pintas, jalan alternatif menuju Kecamatan Ciasem. Jadi judulnya dari Binong ke Ciasem, jalan alternatif. Untuk itu kita banter dulu. Titik nolnya kita mulai dari sini. Kita mulai dari lapang sepak bola Desa Kediri yang di sebelah kiri. Wow, itu ada Haul Jatkon. Itu Haul Jatkon nanti malam. Jadi nanti malam itu ada acara Haul Jatkon yang dirayakan rutin tiap tahun di perkumpulan jamaah Jamiyah Qadiriyah Wanaksabandia. Untuk lebih tepatnya itu di Kecamatan Ciasem, Desa Sukamandi. Tapi itu bukan tujuan kita pada kesempatan siang hari ini. Kalau saya sekarang pengen menuju ke Ciasem, tapi bukan ke tempat Jatkon, karena tempat Jatkon mah perjalanannya nanti malam, acaranya nanti malam. Sekarang mah pengen ke SMK 1 LPPM Ciasem. Biasanya kalau misalkan ada yang namanya SMK 1 itu pasti ada SMK 2 atau 3-nya. Seperti biasa kita baru nyampe di Pasar Wates. Ini pasar sentral di kecamatan, pasar induk, pasar pokok. Kalau yang lihat video saya sebelumnya berarti sudah sering saya melewati tempat itu, karena tempat saya tinggal itu masuk jalur aksesnya melewati Pasar Wates, lebih tepatnya pasar yang berada di Desa Binong, Kampung Wates, Dusun Wates. Ya, seperti ini cuaca hari ini lumayan cukup cerah ya. Mudah-mudahan tidak ada hujan, karena diperkirakan kegiatan hari ini itu sampai sore. Itu perkiraan nanti di depan perempatan Tarum Timur kita ambil arah ke kanan, kita menelusuri Sungai Tarum Timur sampai Kecamatan Cikaung. Wow, ngebul kawan. Ya, seperti dikatakan saya tadi, kita menelusuri atau apa ya bahasanya ya, jalan sampingan dengan Sungai Tarum Timur. Ini sungai yang bersumber dari Waduk Jatiluhur.
Nah, nanti di depan ini ada jembatan. Jembatan yang di depan ini adalah jembatan perbatasan. Ini perbatasan Kecamatan Binong dan juga Kecamatan Cikaum. Ini dibatasi dengan sungai. Ini lebih terkenal atau lebih yang sering kita dengar adalah Sungai Ciasem. Nah, uniknya Sungai Ciasem sama Sungai Tarum Timur ini itu tadi apa ya namanya, warisan dari pemerintahan Belanda dulu ketika menjajah Indonesia. Itu adalah salah satu warisan. Karena uniknya itu, jadi si sungai ini tidak bertabrakan gitu. Artinya mempunyai jalur sendiri gitu. Kalau yang Sungai Tarum Timur ini itu ada kayak semacam gorong-gorong di bawah Sungai Ciasem. Jadi kayak yang numpang itu kayak gini, kayak gitu. Itu kayak gini tuh. Itu uniknya, cuma banyak sekali korban jiwa ketika sudah tenggelam di daerah Sungai Citarum ini. Itu tidak sehari itu langsung ketemu, kawan. Kadang itu bisa nyampe 2 atau 3 harinya baru ketemu itu si korban itu. Unik, nggak tahu kenapa itu, entah apakah itu mitos, apakah itu apalah. Kalau misalkan ada ada yang korban gitu, ada kecelakaan gitu di sini, itu seperti itu. Kadang tenggelamnya di daerah Cikaum, tapi ketemunya di daerah Salam Dharma, seperti itu, kawan. Tapi ya ada juga yang apa namanya, kecelakaannya di daerah Cikaum, ya ketemunya di daerah Cikaum juga. Kecelakaannya di daerah Binong, ya ketemunya di daerah Binong juga ada, seperti itu. Tapi kebanyakan sih ketika ada yang kecelakaan tenggelam di sungai ini, ya itu misalkan kecelakaannya di sini nih, ketemunya di mana itu. Ya, di depan kita ambil jalur kanan menuju pasar Ampera. Nah, ini perempatan, kita ambil kanan ya, kawan. Kita ambil kanan menuju arah pasar Ampera. Tuh, pasar Ampera dari sini juga udah mulai kelihatan. Ini pasarnya cukup ramai ini, pasar Ampera ini. Bisa dibilang seperti pasar Wates tadi yang kita lewati, kawan. Nah, ini dulunya ini kumuh banget ini karena ada relokasi dari pemerintah, pembangunan pasar. Jadi cukuplah, baguslah segitu mah, cukup bagus. Terima kasih pemerintah. Jadi kalau yang dulu itu banyak sekali pedagang-pedagang yang di depan yang pakai apa namanya, kalau kata orang sini mah amben-amben gitu, pakai terpal gitu ya, maksain saking rebutan pengen di depan semua. Jadi sama pemerintah diperhatikan biar semuanya kebagian rata, jadi dibikinkan tempat-tempat atau kios-kios untuk para mereka-mereka yang pengen berjualan di pasar Ampera. Oke, kawan, stay, jangan kemana-mana, nikmati saja perjalanannya. Oke.
Kita baru saja nyampe di daerah Karangtoman. Ini masih masuk di wilayah Kecamatan Cikaum. Berarti Kecamatan Cikaum ujung utara yang berbatasan dengan Kecamatan Ciasem. Nah, ini kawan-kawan, sahabat-sahabatku. Nah, seperti kita lihat nih, PT Persero. Di sini ada project aktif untuk selalu lalang kendaraan proyek. Nah, di sini nanti katanya pengen dibikin jalan tol. Makanya sebagian sudah ada yang pembebasan lahan, sebagian ya, cuman sebagian laginya belum tuntas. Tuh, proyek pembebasan jalan tol. Kita baru nyampe di daerah Karangtoman, Mekarsari. Desanya Mekarsari, kawan. Kampung Karangtoman, Desa Mekarsari kayaknya. Di depan lagi, di depan kita masuki area apa namanya ya? Area perbatasan Cikaum Ciasem. Itu tepat di daerah apa tuh ya namanya ya? Saya lupa daerahnya tuh. Yalah, nanti saya cek lah. Perbatasan Cikaum Ciasem itu apa, itu daerah apa? Kalau desanya mah ya sudah masih masuk ke Desa Mekarsari. Ini jalanan ini sudah sering sekali saya lewati, kawan. Ini kalau misalkan saya mau main ke tempat yang saya tuju ini, ke daerah Ciasem, itu baik siang maupun malam saya selalu menggunakan akses jalan ini. Kenapa jarang sekali pakai jalan Pantura? Karena kalau misalkan lewat jalan Pantura itu cukup lama, cukup jauh. Nah, ini nih pertigaan Desa Hambaro, kawan. Tadi yang ada orang minta sumbangan buat pembangunan masjid. Nah, itu perbatasan Kecamatan Cikaum dan Ciasem. Jalanan ini kalau malam nih, titik-titiknya tuh ini, saya kalau misalkan pulang malam dari Ciasem itu titiknya tuh di sini nih, yang merasa cukup sedikit malu ya kalau lewat situ itu. Karena memang sepi, minim penerangan, cuman penerangan lewat ya penerangan motor. Sebelah kanannya tadi ada tempat persinggahan terakhir manusia. Jadi saya cukup malu, kawan, lewatnya, kawan. Jadi kalau misalkan ada yang menanyakan kenapa sih suka sering sering bolak-balik ke daerah Ciasem, satu dengan alasan komandan saya kan adanya di Ciasem, guru saya adanya di Ciasem, jadi saya sering koordinasi bolak-balik ya dari Binong ke Ciasem. Tambah-tambah lagi bapak angkat saya adanya di daerah Ciasem. Yang dari kecil saya ikut diasuh sama beliau. Itu salah satunya ya di daerah Ciasem. Jadi makanya saya lebih sering bolak-balik ke sini, ke daerah Ciasem. Wah, ini kok di sini udah mulai tandur lagi, kawan. Bukan lagi panen, tandur. Udah musim tandur. Ya, seperti itulah.
Jadi selain koordinasi juga, kebetulan pada kesempatan hari ini ada salah satu, bukan salah satu ya, ada kegiatan sekolah yang mengharuskan bertempat di daerah Ciasem. Kegiatan uji kompetensi TSM SMK Imam Ghazali itu, kenapa sih tidak di sekolahnya saja di sana? Karena ya TUK-nya sendiri, TUK itu tempat uji kompetensi ya, itu berdomisili di desa Ciasem kawan. Saya dulu bikinnya itu sama komandan saya itu berbarengan. Kebetulan yang memang dianggap cukup strategis atau apa tempatnya itu di Ciasem, karena targetan kita itu bukan hanya 2 sekolah kawan. Targetan kita itu kita berkembang, mengajak rekan-rekan yang lain dalam kegiatan uji kompetensi. Kita bekerja sama dengan lembaga sertifikasi LSP TOP Indonesia untuk yang jurusan TSM. Nah, lokasinya itu di Desa Ciasem. Kalau yang TKJ rencananya, yang TKJ ini teknik komputer, nanti TUK-nya di sana baru di Imam Ghazali. Kalau selama ini kan saya menggunakan TUK-nya kan TUK sewaktu ya. Jadi TUK sewaktu itu TUK cuma sekali pakai ya, izin atau apa namanya MOU perjanjian dengan LSP-nya juga itu dibuatkannya TUK sewaktu. Cuman di TUK yang dipakai pada saat itu gitu, tidak berkelanjutan. Berbeda dengan TUK Nusantara ini, TUK yang apa namanya peruntukannya itu per 3 tahun kalau nggak salah, 3 tahun sekali itu baru kita urus perpanjangan izin lagi, izin TUK-nya. Makanya disebutkanlah atau kita sepakati dengan nama TUK Nusantara. Nusantara ini kan luas kawan. Ya mudah-mudahan berkembang lah, seperti halnya negara kita ini. Negara kita kan negara berkembang kawan, sekolah kita sekolah berkembang, makanya ya pengen selalu berkembang kawan, seperti itu. Kita sudah masuk di daerah Dukuh kawan, Desa Dukuh ini pesawahan Desa Dukuh. Kalau yang tadi mah baru tandur ya, kalau kesini mah kayaknya udah sekitar hampir 2 mingguan ini kayaknya, ini umur padinya ini. Nah uniknya kalau misalkan musim hujan, daerah banjir, ini di sini sampah guys, banyak banget. Waduh, tidak ada tempat pembuangan akhir. Nah kalau di sini belum, malah masih tanah jublang. Baru 1 kali elektor ini kalau nggak salah. Wow, cukup rindang. Daerah-daerah seperti ini yang saya mau ini, rindang, nggak terlalu panas banget. Oh kalau di sini baru panen tapi belum apa-apain kawan. Unik ya, tadi di sana baru ketika di Binong sedang panen, tadi masuk ke daerah Cikaum udah mulai tandur, tadi masuk lagi ke sini, semakin ke sini itu sudah ada yang tandur, masuk lagi itu baru aja dilektor, masuk lagi oh belum dilektor. Ya seperti itulah, biar nanti perputaran beras
makanan pokok itu tidak selalu kehabisan. Cuma nggak tahu kenapa ya, kalau misalkan orang sini itu wilayah utara yang punya sawah, itu kalau musim panen pasti dijual semua. Berbeda dengan Subang Selatan atau daerah selatan. Daerah selatan itu kalau panen itu selalu menyisakan itu buat makannya, itu tidak selalu dihabiskan. Saya juga nggak ngerti kawan, entahlah tuh ya, seperti itulah hukum. Nah, kita di depan belok kanan kawan, ini kita sudah mulai mendekati memasuki area sekolah SMK LPPM 1 Ciasem. Di depan kita sudah sampai, ini dia dengan gedungnya, gedung barunya. Komandan itu sudah di depan menanti. Ini naon deui dah? Ya. Nuturan wae itu udah ge baturan nyen pager, ngiluan nyen pager. Ya dong. Nih Bapak Ketua kita ini. Apa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, sepuh LPPM. Bisa. Oke, sudah dulu kawan. Perjalanan kita nanti sambung lagi.